dari sejarah Jawa, namanya History of Java. Ditulis oleh Sir Stamford Raffles yang tidak terlalu lama menjadi letnan gubernur jenderal di Jawa, tapi dia bisa menemukan karena kecintaannya gitu ya terhadap arkeologi, hampir semua candi di Jawa ditemukan oleh Raffles, termasuk yang terbesar Borobudur dengan bantuan waktu itu Bupati Yogyakarta yang namanya Tanjung Sing. Dan Tanjung Sing itu cucunya buyutnya sekarang adalah sahabat Dr. Andri Dahlan. Nah, yang namanya Raden Mas Tri Juli Bisowarno alias Ano Sajita itu. Iya. Iya. Tokohnya ini. Jadi kalau usia hidup beliau itu relatif muda, jadi hanya 4 jadi sebetulnya dia hanya berusia 50 ke bawah, 29 ya 57 tahun. Jadi tidak sampai lansia, jadi belum bisa ikut acara di sebelah. Jadi 45 tahun malah, bukan sorry 45 tahun. Terus dia bertugas di Indonesia juga tidak lama, kurang lebih hanya dari 1802 kemudian diganti oleh Dendels, dan kemudian seiring dengan kalah perangnya Napoleon. Jadi kalah perang Napoleon, dia menggantikan Dendels. Begitu ada perdamaian di Eropa, kemudian mereka menyerahkan kembali. Jadi dari East Indies Company kepada Vereniging West Indies, dari maskapai dagang Inggris ke maskapai dagang Belanda. Tapi dalam 2-3 tahun ini banyak sekali prasasti kita ditemukan, termasuk yang membawa kutukan yang disebut dengan prasasti Samburan, dan itu dibawa oleh Lord Minto ke rumahnya di Skotlandia, dan dari situ seluruh keluarganya sampai 3 turunan meninggal dunia karena tua. Masa itu seru. Saya sudah mengharapkan dunia apa nih? Boleh Pak Yai, Islamic manuskrip. Waduh. Mana aja? Sibuk ya? Iya. Oh, iya. Ada orang Sunda besar, Sunda kecil. Sampai waktu aku ke Sumbawa dulu dibilang ini masih plat Sunda. Iya benar. Nah, itu kumaha. Jadi sebenarnya banyak misinformasi terkait pengertian Sunda. Hanya dinisbatkan pada kelompok ras tertentu gitu. Padahal secara geologi, terutama nanti bisa kita lihat di sejarah kebumian, Sunda itu terbentuk dari pergeseran dari benua purba, Gondwana dan Laurasia. Nah, makanya ada perbedaan geografi karena sebelah barat itu lebih didominasi oleh Gondwana dan sebelah timur oleh Berarti kita ya. Ya, nggak di Indonesia kan nanti ada garis Wallacea antara Kalimantan dan Sulawesi, itu karena benua induk purbanya berbeda. Makanya nanti ada paparan Sunda besar itu sampai ke perbatasannya paparan Sahul atau Arafura, yang kemudian sebagian berbelok lempengnya menjadi bagian dari Australia sebelah utara, termasuk Queensland dan juga daerah West Territory atau Perth di situ. Nah, makanya Sunda itu sampai NTT. Kalau plate ya, kalau berbicara plate, karena itu adalah dinamika pertemuan yang sekarang disebutnya Indo-Australia, Pasifik dari atas, terus kemudian dari bawah itu adalah dari bawah Indo-Australia, dari atas Eurasia. Nah itu Eurasia itu dia mewakili Laurasia, yang sini Gondwana. Ketemu naik, dan yang pertama keluar itu sampai Jawa saja masih di daerah Bumi Ayu, kurang lebih 26 juta tahun yang lalu, di periode awal Miocen. Terus kemudian baru muncul dari dalam karena aktivitas vulkanik yang mendorong ke atas, itu pegunungan yang menjadi bagian dari bioregion Karangsambu, termasuk gunung yang muncul keluarnya Sumer, Merapi, Merbabu, Semeru, Sumbing sampai ke Semeru, bahkan sampai ke Lewatomi, sampai ke arah Nusa Tenggara, gunung Ibu, dan yang terbesar mungkin Rinjani sama ini Tambora, yang pada awal abad ke-19 letusannya menimbulkan
3 periode musim dingin di Eropa sehingga banyak sekali kematian karena perubahan karakter Climate change berarti udah terjadi loh ya. climate change yang Iya kan? natural Natural. yang disebabkan oleh aktivitas vulkanik besar. Penurunan suhunya sampai -3 derajat sehingga ada giant massacre di daerah Inggris yang sebelah utara karena suhu ekstrim. Mereka nggak siap saat sudah spring, tapi masih Iya. dan dampak berikutnya nggak bisa bercocok tanam. Kelaparan. Akhirnya kelaparan. Mungkin itulah yang mendorong kemudian imperialisme juga menjadi bertumbuh subur karena mereka berpikir harus menguasai daerah tropis yang bisa memberikan food supply lebih. Dan itulah awal dari lahirnya PT Pos Indonesia. Ya kita kan nggak boleh out of context ya lagi Iya. ada. Ya karena pada Hebat saya ingat 1764 gini ya Baron van Imhoff, Gubernur Jenderal Belanda merasa perlu pengiriman tercatat untuk komoditas dan dokumen pemerintahan. Makanya pada tahun 17 abad ke-18 pertengahan 1764 dibuat Pos. pos. Nanti baru pada era Dendels pada 1802-01 dibuat Grote Postweg yang titik nolnya ada di depan kantor Bina Marga seberang Sampai Homa. Jalan Raya Dendels yang sering disebut Jalan Raya Anyer Panarukan. Kalau Anyer Jakarta yang buat bukan Dendels tapi Odi Agam yang menyanyikan Sela Haji. Dia semuanya. Ya namanya Grote Postweg karena kereta kudanya itu membawa surat dan nah inilah awalnya mengapa pusatnya di Bandung. Tahu Maka nggak karyawan pos yang pertama berapa nih? iya Merpati. Jadi Iya. ada kerjaan Merpati. namanya ada Pak, itu nama pegawai yang pertama namanya Columba Domestika. Columba Domestika Iya. itu merpati. Ya, dan maka sampai hari ini kita tahu merpati tak pernah ingkar janji. Ini pakar yang menyatakan ini adalah Paramita Rusadi. Makanya kantor Telkom di Jalan Japati. Oh, itu nyambung ya Iya, sama sama, pos. sama. Betul Oh, Pak, iya. karena dulu mereka Iya, satu betul. institusi. Ah. Inilah Ah. gedungnya PTT pada 1920 Gerber, Roh dan Hendrik membuat gedung ini untuk PTT, Pos dan Telekomunikasi yang sebelah depan untuk BB, Binnenland Bestuur. Nah kita dari dulu sudah punya ketergantungan sama Tiongkok karena untuk membuat detil-detil tadi saya tunjukin sama Alpano di ujung-ujungnya ada batu-batu itu. Nah, batu itu seperti makam bom Cina. Ya, ini pekerjaannya sama dengan kereta cepat didatangkan dari Tiongkok. Jadi sejak 1920 kita sudah bekerja sama dengan dari daerah yang namanya Konghu, ya yang agamanya Konghucu. Nah salah satu saudara mereka bikin biskuit namanya Kongbu. Wah, tapi ini beneran Pak. Tapi dipercaya, loh, mudah dipercaya. Tapi emang benar. Jadi harus dipancing ya itu biar keluar ilmunya semua. Nah makanya Grote Postweg itu kalau nanti kalian main ke Braga, nama Braga pertama itu Pedatiweg. Jadi kuda-kuda pos itu beristirahatnya di Braga di toko milik Tuan Hellerman karena mengganti total kuda begitu. Ya gitu. Ini saya marah juga. Main jalan tuh ada wave-nya belakangnya ya. Iya. Makanya kalau kita jalan OTW. Berarti kita balance. Melewati Arab Saudi, apakah tulisan yang akan kita kenal itu bukan tulisan Arab atau tulisan yang lain? Misalnya lewat Persia. Oh, Incirilik gitu ya. Ya kan kita Kirilik gitu. Ya karena itu Kalau namanya misalnya bujaran gitu di bahasa intrusi India. budaya. Jadi sebenarnya yang bawa juga bukan pedagang dari Arab Saudi, melainkan pedagang dari kalau bahasa terdahulu itu dari Gujarat. Itu pun sekarang dibantah lagi karena Wali Songo itu datang mulai masuk ke Indonesia di akhir abad ke-14, masuk 15. Justru paling banyak dari Asia Kecil yaitu dari Uzbekistan. Ya makanya karena pada
pada saat itu literasi dan repositori keislaman yang terbaik setelah terjadinya penumpasan besar Bait Al-Hikmah di Baghdad oleh Timur Leste dari Mongol, itu dibawa lari oleh para ulama besar ke daerah Asia Kecil yang terlindung oleh jalur sutra itu. Jadi banyak di karavansarai, di tenda-tenda yang ada di gurun pasir itu ilmu itu diberikan turun-temurun pada para guru. Sehingga lahirlah ulama besar pengumpul hadis di satu kota yang ada di Uzbekistan saat ini namanya Bunga Al-Farah. Jadi namanya Hadis Sohih Buhul gitu. Hadisnya Sohih, hadisnya 1968. Makanya hanya 3 tahun. Mungkin berbeda struktur tapi sama baunya. Tapi bunga bangga sama rafflesia. Kalau bunga rafflesia. Bunga rafflesia mah yang lebar gitu kan ya Pak? Ya ada bintik-bintik. Iya ada bintik-bintik merah. Nantikan di ini ya Wonderland Indonesia The Movie. Karena seri satunya adalah pencarian namanya Pamarsudi. Nah, ini Dia masih ada 3 di nomor 2. Iya, usianya sudah 90 lebih mungkin. Bisa ada demensia. Iya. Cuma kalau kita pancing nomor kode pos dia ingat langsung, recallingnya cepet apal dia. Kalau Kang Andri berapa? 40153. 40151. Oh, sama. 40151 Kecamatan Sukasari. Kenapa saya tahu karena ini uang. Saya Oh, 16932. tuh kan. Jadi kita tuh kesini tadi tuh relate semua. Relate semua. Ya itu tadi penemu Raffles itu teman sahabatnya. Yang buyutnya Pak Ano. Ini ternyata Pak Marsudi ada. Dan ternyata cikal bakalnya dari guys. Jadi saya sebenarnya mengarang bebas. Mengarang bebas. Ya, karena saya menyambung-nyambungkan aja dengan orang yang ada di grup gitu. Tahapannya komunikasi kabel, komunikasi radio telegraf, komunikasi terestrial satelit, komunikasi satelit murni, sampai sekarang namanya komunikasi submarine network atau menggunakan kabel bawah tanah. Yang masuk di atas ring Palapa, yang di bawah namanya Garuda Nusantara. Garuda apa ya? Kita pokoknya 21.000 km connected di bawah programnya Telkom Indonesia lewat, kalau ke Singapura Telkom Telin. Kalau yang atasnya BTS-nya Bakti Kominfo. Beda dengan baik dan benar. Nomor 2 menghindari kejaran anjing galak. Dan yang ketiga amanah kan, karena dulu kan ada wesel, ada pengiriman uang. Jadi dari dulu pos itu sudah masuk di dalam bisnisnya, tidak hanya logistik, tapi juga bisnis keuangan. Sekarang lewat Garuda Indonesia. Jadi ini rupanya jam terbang bersepeda sudah tinggi. Kan di dunia itu namanya The Penny Blade. The Penny Blade. Itu siapa sih Mas Gilang Tambudi itu ya? Ya. Nah, pada 1864-an yang membuat namanya Rowland Hill. Jadi si Rowland Hill berpikir harus ada biaya jasa pengiriman. Oh iya. Tapi kalau dalam bentuk uang kan nggak mungkin ditempel di suratnya, tapi dibuat setara. Ini setara dengan 10 penny. Nah, makanya disebutnya penny blade karena dibuat sama. Iya. Penny blade. Jangan dibuat plural ya. Itu nanti the penis blade. Penis blade. Apa? Union Postal, Universal Postal Union. Nah, ada ternyata. Oh, maaf saya belum kesini. Nah, karena one penny, one penny. Jadi, nah ini penny black. Jadi ada 1840, sorry tadi saya bilang 1867. Saya ingatnya saya ngomong dulunya 1837. Makanya senilai penny untuk biaya pengiriman begitu. Itu otomaton. Apa tuh? Ini kan pakai gigi di dalamnya, jadi kan gimana dia bisa menentukan value sama amount to pay? Kan ini nggak ada elektriknya nih. Oh iya. Ini menggunakan gigi-gigi
namanya Automata. Iya. Otomata. Iya, jadi kalau lihat di pernah baca novelnya yang Iya, iya, anak iya. tinggal di stasiun di dalam jam. Ya 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 ya. Nah, itu Finite Automaton. Nah, ini penemu pertamanya mekanika terprogram ini namanya Jabir Al-Hayyan, Bapak robot. Jabir Al-Hayyan. Apa? Siapa ya? Siapa ya? Saya lupa. Jabir, coba cariin takut salah. Jabir. Bapak robot. Bapak robot. Ya udah gitu aja, Bapak robot. Tuanya robot. Ini Ismail Ibnu Jazari, Jazari. namanya bukan Jabir, Jazari. Al-Jazari. Namanya Al-Jazari. Kopi yang kita kenal hari ini yaitu Jumpstart. Negara perangkok. Oh, perangko negara-negara. Cara filatelis. Cak, ini ada ini menarik, Cak. Wah, Perangko pertolongan penderitaan ahli musik. Ternyata ahli musik itu menderita. walah. Saya baru tahu. Saya nggak buat foto sedikit pun ini, saya